mau pakai 5,5 bisa, 6,7 bisa, 7,32 bisa, 6,1 bisa. Semua sudah lama nggak posting sesuatu yang bermanfaat. Hari ini kita akan diskusi dan membicarakan tentang efektivitas atau manfaat dari HVLS fan, atau kalau dalam kita sebutnya industrial fan. Nah, kalau di bahasa umum itu disebut HVLS fan. Ya, dalam konteks ini disebut high volume low speed. Kenapa disebut high volume low speed? High volume low speed itu artinya fan bergerak dengan putaran yang lambat tetapi menghasilkan volume udara yang sangat besar. Nah, kenapa bisa seperti itu? Sementara kalau kita lihat fan itu pada umumnya mereka menggunakan fan yang putarannya itu cukup kencang dan menghasilkan suara yang ribut, tetapi volume udaranya kecil. Ini karena teknologi daun fan-nya. Dari sudut kemiringan daun fan dan teknologi yang diadaptasi untuk melakukan putaran fan tersebut. Nah, putaran fan tersebut dalam konteks fan ini dengan teknologi yang sudah diciptakan, mereka sangat memberikan efektivitas untuk ruangan. Jadi dengan putaran fan yang kecil, udara yang besar tentunya akan mengkonsumsi listrik yang kecil pula. Nah, kita komparasi dengan beberapa produk lain. Kalau kita pakai AC itu 1 PK sendiri sudah menghabiskan 900 watt. Mulai dari, ya kalau kita pakai inverter 500 watt hingga 900 watt 1 PK. Di mana udara tersebut hanya untuk ruangan 4x4. Nah, kalau konteksnya pakai fan HVLS, ini dapat memberikan efektivitas hingga 1000-an meter persegi. Hanya 1 fan itu akan jauh sangat bermanfaat. Nah, di kondisi beberapa hal banyak yang pasti bertanya tentang apa sih perbedaan industrial fan-nya kita HVAC dengan fan-fan yang ada di pasaran, nah, atau manfaatnya buat di lapangan. Kenapa disebut industrial? Karena kapabilitas dan durability-nya diciptakan, fan kita diciptakan dengan kapasitas yang kuat, durability yang kuat. Kita bisa garansi motor sampai 5 tahun. Kita bisa garansi daun dan sapot hingga 15 tahun. Nah, itu yang akan membedakan banyak sekali. Kalau fan-fan yang ada di pasaran, kalau kita banyak lihat fan yang seperti di rumah, mungkin merek M, merek P, atau merek K, atau merek lain-lainnya, itu fan-nya diameter rata-rata paling sampai 1 meter. 1 meter itu juga memberikan efek yang anginnya hanya terbatas kepada ruangan kecil. Kalau kita bilang manfaatnya ke ruangan aula yang besar, mungkin orang jadi harus pasang segitu banyak fan. Dan fan tersebut tidak punya tekanan udara. Dengan metode fan ini, fan kita punya sudut kemiringan tertentu yang mirip dengan kalau teman-teman lihat tuh seperti sayap pesawat itu punya sudut kemiringan yang bagus sehingga dia bisa menghalau udara, menekan udara lebih baik. Nah, beda dengan fan biasa. Fan biasa mungkin mereka ciptakan dengan sudut kemiringan tersendiri yang menghasilkan udara yang jauh lebih sedikit. Nah, supaya bisa dengan teknologi yang standar, mereka mau menghasilkan udara yang besar, tentunya fan yang normal akan melakukan putaran dengan cepat. Setelah putarannya cepat akan menghasilkan suara yang tidak nyaman. Nah, terus kalau saya sendiri sering jalan-jalan ke bangunan ibadah atau banyak pabrik, rata-rata seluruh dinding dipasangin fan. Seluruh dinding dipasangin fan supaya tidak panas. Begitu fan dinyalakan, yang terjadi apa? Luar biasa. Suaranya menggelegar. Entah suara mesin atau suara manusia itu saling rebutan bicara. Jadi ribut sekali di sana. Penggunaan HVLS fan jauh lebih efektif dan jauh lebih silent. Nah, setelah ini kita akan jalan-jalan lihat
bagaimana fan yang kita sudah pasang di kantor kita sendiri untuk 10 kali 12 meter, hanya pakai yang diameter 3 meter dan tidak ada suara, sehingga yang para staf dapat bekerja dengan baik dan nyaman. Nah, kelebihan berikutnya adalah satu yang tadi tingkat suara, kedua volume udara yang HVLS fan atau industrial fan gitu jauh lebih besar dibanding fan yang biasa. Suara jauh lebih silent. Ketiga, tekanan udaranya dapat dipasang setinggi mungkin. Jadi ini mungkin buat gedung ibadah, mungkin buat pabrik, mungkin pergudangan atau tempat simpan stok barang. Nah, di mana punya atap yang tinggi 6 sampai 12 meter. Kalau pakai fan biasa dipasang, pasangnya repot, hasil anginnya nggak ada, perawatannya repot kalau ada apa-apa. Nah, kalau kita buat area 30 kali 30, mungkin perlu satu fan saja. Yang notabene ya garansinya 5 tahun, berarti hampir nggak perlu ada apa-apa. Paling ya setahun sekali ke atas cuma ngebersihin debu-debu yang ada di daun. Otomatis maintenance juga nggak ada. Oke, terus kita bisa dipasang setinggi mungkin 6 meter, 7 meter masih efektif. Kalau fan biasa, jangankan 6 meter, 4 meter juga mulai udah kerasa hilang tekanan udara, hampir nggak kerasa lagi udaranya. Kalau ini 6-7 meter, 8 meter masih berjalan dengan baik. Dan ini sudah banyak diaplikasikan di pabrik-pabrik. Kalau pabrik-pabrik yang pernah saya kunjungi di pabrik China, hampir seluruh pabrik mereka mengadopsi sistem ini. Dan kebetulan kita sudah pasang di beberapa pabrik, termasuk pabrik elektronik di daerah Jawa Barat atau termasuk Jabodetabek. Mereka pasang, sebelumnya mereka memproduksi elektronik. Sebelum dipasang, seluruh karyawan tuh komplain panas. Mereka pasang exhaust fan itu kurang lebih 24 yang di atap. Plus yang di dinding banyak lagi. Bayangin begitu nyala, suara mesin, suara fan, mereka harus bekerja dengan menggunakan headset supaya tidak merusak telinga, indera pendengaran mereka. Sekarang exhaust fan di atap sama di dinding copot semua. Lubang udara yang jendela buat sebelumnya tempat fan itu jadi lubang udara. Itu dicabut, atap fan juga dicabut, pasang HVLS fan atau industrial fan. Buat area 24 kali 70, sekitar 70, hanya pasang 2 unit fan. Setelah terpasang, sudah, sekarang seluruh pabrik nyaman. Kita lagi continue buat 2 gedung berikutnya. Jadi di samping dari tingkat suara bagus, volume udara jauh lebih besar, dia bisa dipasang setinggi mungkin. Jadi yang punya 7 meter, 6 meter, ini semua bisa. Nah, kan banyak lagi nih. Kadang-kadang kita nggak tahu nih fan industrial fan atau HVLS fan kita cocoknya buat di mana aja. Nah, kita bisa pakai kalau kita bicara pabrik, itu di area pergudangannya biasanya cenderung tinggi. Nah, terus area packaging. Nah, area packaging itu kan sudah biasanya tidak berkontaminasi dengan produk. Mungkin untuk proses produksi atau filling lebih banyak sekarang sudah mengadopsi sistem tata udara clean room. Apakah itu ISO 7, ISO 8, di mana metode sistem tata udaranya sudah harus terfiltrasi dengan baik sehingga menciptakan udara bersih. Penggunaan dan biasanya ruangan tersebut tidak tinggi diciptakan. Itu kurang cocok. Tapi buat ruangan packaging biasanya areanya cenderung terbuka dan besar. Itu kita boleh pakai area packaging. Terus area mana lagi? Area tempat pengecatan mobil, bengkel, workshop. Itu biasanya mereka bikin bangunan tinggi-tinggi. Nah, di sana kan udara cenderung tidak bergerak. Nah, bagaimana kita menciptakan tingkat kenyamanan buat para pekerja. Nah, kalau kita pakai fan banyak, otomatis yang kerja juga mungkin sedikit terganggu oleh suara. Kita boleh pakai ini satu di tengah. Terus
area biasanya area pengiriman barang. Nah, pabrik setelah selesai barang mau dimuat ke tracking. Setelah packaging mau proses muat itu boleh. Nah, kalau di area-area komersil kita bisa pakai di mana? Mall, kayak mall-mall yang sifatnya outdoor. Mungkin kalau di Bandung tuh ada mall Ciwok. Kalau di kota-kota, kalau di Jakarta daerah SCBD ada tuh di Green Park. Itu mereka menghadirkan konsep mall semi terbuka dengan banyak taman. Nah, itu dengan penggunaan fan ini akan sangat membuat orang nyaman. Angin yang mengalir tuh sepoi-sepoi, terkesan sejuk jadinya. Area makan, food court, mereka bikin open area food court, daripada panas-panasan boleh pakai di tengah satu. Sekolah boleh, tapi tidak di kamar, tidak di ruangan kelas ya. Mungkin juga bisa, tapi kalau ruangan kelasnya gede. Kalau ruangan kelasnya kecil, lebih banyak orang pakai AC. Oke, kecuali kita mau bikin sekolah yang konsepnya udara terbukanya besar, kita boleh pakai fan, industrial fan begini. Tempat olahraga seperti gym, tempat olahraga atau basketball, tempat main basket, swimming pool indoor. Sekarang banyak sudah mulai dibangun swimming pool terkesannya indoor. Apalagi kayak di Singapura, mereka yang punya space tempatnya agak kecil, tapi mereka harus mengakomodir fasilitas olahraga. Nah, itu tempat olahraga yang bisa dikondisikan. Area kanopi atau yang paling banyak sekarang mungkin menurut saya paling cocok tuh tempat ibadah. Saya sangat menyayangkan, bukan menyayangkan sih, selama kita sanggup ya kenapa enggak. Banyak tempat ibadah yang saya lihat menggunakan AC. Bagus menggunakan AC sehingga semua para jemaat atau jamaah itu nyaman. Nah, tapi kondisinya adalah banyak AC yang dipasang itu jadi menghabiskan listrik yang sangat tinggi. Apakah itu salah? Tidak. Cuma dengan penempatan tambahan ini, otomatis AC yang dipasang bisa berkurang jauh. Atau kita bisa mulai mengakomodir kondisi yang lama, di mana bangunan ibadah itu cenderung tidak tertutup. Semua bangunan ibadah, kalau dari perencanaan awal, sesuai diskusi sama para arsitek juga, rata-rata terbuka, mengadopsi sistem aliran udara alami. Nah, penggunaan fan ini akan sangat membantu, sehingga hampir tidak diperlukan AC, atau AC diperlukan ditambahkan tidak dengan kapasitas yang harus penuh sepenuh-penuhnya. Mungkin bisa hemat sampai 50%. Itu kalau boleh nanti setelah dengar, hayuk para teman-teman mulai pikirin. Ini sesuatu yang bermanfaat dan efisiensinya cukup baik. Nah, kalau ditanya konsumsi listriknya seberapa? Nah, kita mulai dari yang 1,8 meter hingga 7,3 meter. Yang 1,8 meter hanya mengadopsi 300 watt. 300 watt saja. Dia sudah bisa cover area sekitar 100 sampai 150 meter persegi. Itu cukup luas dan listriknya cuma 300 watt. Dibanding orang harus pasang fan-fan di dinding yang akan ngabisin mungkin 6 fan atau 7 fan dan dengan suara yang wow, itu akan sangat gak nyaman. Oke, yang mulai 1,8 hingga 3 meter. 3 meter itu 400 sampai 500 watt. Yang 4 meter 600 sampai 800 watt. Terus mulai dari 5,5 meter sampai 7,3 meter itu listriknya 1200 sampai 1500 watt. Apakah ini besar? Enggak, kecil sekali dibandingkan dengan AC. Kita bayar AC 1,5 PK sudah 1200, 1500 watt, 1200 sampai 1500 watt. Cuma dapat 1,5 PK cuma dapat 4 kali 6, 24 meter persegi.
paling hemat kita bikin 30 meter persegi. Ini kalau pakai yang paling gede sudah hampir 1500 meter persegi. Coverage areanya dapat dihitung berdasarkan itu. Jadi ayo teman-teman, kalau yang punya bangunan ibadah, punya perencanaan kebangunan ibadah, kita juga siap memberikan dukungan. Artinya kita akan support dari sisi harga, kita akan berikan support dari sisi harga dan support dari sisi garansi. Setiap daerah di seluruh penjuru Indonesia kita akan kasih dukungan. Penggunaan fan industrial begini, kalau bangunannya sudah ada AC tapi kurang dingin, pakai ini akan jadi nyaman sekali. Karena udara yang diciptakan tuh udara yang terkesan sepoi-sepoi, udara alami, sehingga para jamaah atau jemaah akan merasakan ya mungkin lebih khusyuk ya, lebih bisa intens dalam beribadah. Terus kalau memang AC-nya sudah dingin, yang terpasang sebelumnya sudah dingin, kita bisa lakukan penghematan temperatur. Setting yang mungkin seharusnya awalnya settingnya bolak-balik 18 derajat terus, yang tarik listriknya gede-gede, kombinasi dengan fan ini setting fan 24 derajat. Atau bisa juga dengan kondisi settingannya 18 yang harusnya ada 10 unit, pakai 5 unit aja atau 6 unit. 10 PK kali 6, 60 PK. Itu listriknya 60.000 watt. Kita bisa hemat 30.000, di off kan tambahin 1.500, cuma 31.500 watt. Jauh hemat sekali. Jadi teman-teman boleh pertimbangkan, ini baik sekali. Aula apalagi. Oke. Nah, teman-teman udah lihat kan? Tadi kan sudah banyak cerita tuh tentang hitungan. Nah, nanti kalau mau teman-teman bisa download ini, masuk ke website kita www.kontraktorhvac.com. Nah, di sana itu tinggal search produk. Di produk itu nanti tinggal teman-teman lihat, klik untuk download katalognya. Nanti di bawah video ini ada linknya. Ayo, jangan lupa YouTube-nya juga di like, komen, Instagram-nya juga, apalagi TikTok. Ayo, kita sudah masuk ke TikTok. Oke, biasanya kan setelah ini teman-teman nanya, Pak, saya punya ruangan segini, saya mau pakai yang seperti apa? Saya punya ruangan panjangnya begini, gedungnya begini, tipenya begini. Nah, kita banyak diskusi, banyak yang WhatsApp jadinya. Dari ini tanya-tanya ke kita. Jadi kita coba sharing tentang menentukan diameter fan yang sesuai buat ruangan kita. Jadi kalau biasanya untuk langkah awal, bikin denah ruangannya kita dulu. Ruangan kita itu kita harus punya denah dong. Ukurannya berapa? Ukurannya berapa? Apakah itu 7 kali 20? Atau saya tambahin ya biar agak rata. Ini 20 meter kali 7. Kita bisa pakai fan yang bagaimana menentukannya ini. Kadang-kadang kan nggak tahu. Yang pasti setelah ini kita bisa marking tengah 1, 2, 3. Kita bisa bagi dengan 3 zona. Apakah 7, 6, atau mau pakai 2. Kita ambil garis tengah, mungkin di sini dan di sini. Nah, dari sini kita bisa tahu kita mau pakai 3 fan apa 2 fan. Nah, kalau teman-teman nanti sudah download katalog kita, di sana ada mulai ukuran 7,32 meter paling gede. Baru ada ke 6,7 meter, 6,1 meter, 5,5 meter, 4,8 meter, 4,2 meter, 3,6 meter, 2,4 meter, 1,8 meter. Nah, di sini kan sudah banyak varian. Mau pilih yang mana? Nah, setiap ini tinggal di metodenya dikali 3 minimal. Atau dikali 5,5.
maksimal. Nah, ini apa nih? Artinya 7 meter. Kalau kita bagi 3, itu bisa pakai yang 2 meter. Bisa pakai pilihan yang 2 atau 1,8. Panjangnya 7. 7 dibagi 5,5, paling kecilnya 1,8. Artinya di sini pakai yang diameter 1,8 sudah cukup. Pilihannya ini 2 unit. Sudah akan cukup untuk cover area tersebut. Gimana kalau di sini areanya 27 kali 100 kali 2, mungkin 100. 27 kali 100. Nah, 27 dibagi. Ini minimum, ini maksimal. Jadi teman-teman bisa pilih mau anginnya langsung kerasa kenceng, itu mungkin pakai yang maksimal. Atau pingin anginnya sepoi-sepoi, pakai kali 3. Kenapa? Setiap fan kita diciptakan semua punya speed, variable speed. Tentunya itu akan bertolak ukur dengan konsumsi listrik. Jadi kalau teman-teman mau pakai hemat, bisa pakai yang besar, putaran fan-nya dipakai yang kecil. Atau mau efisiensi dalam sisi investasi, bisa pakai hitungan yang maksimal aja, tapi fan-nya diputerin. Toh juga sebenarnya sama-sama, nggak makan listrik juga. Paling gede cuma 1400 watt. 1500 watt kecil, buat industri hampir cuma 1.600, sekitar Rp2.000 per jam satu unit yang paling besar. Kalau yang paling kecil cuma 300-400 watt, itu kalau dikonversi paling juga 800 perak sampai sekitar 800 perak per jam yang kecil. Jadi untuk per hari cuma Rp8.000, sebulan cuma Rp240.000, kecil sekali biayanya. Oke, kalau 27 gimana? Kita boleh pakai yang 7 meter. 7 meter bisa, 6 meter bisa, 5 meter juga bisa. Jadi teman-teman boleh pilih. Mau pakai 5,5 bisa, 6,7 bisa, 7,32 bisa, 6,1 bisa. Teman-teman tinggal pilih. Secara konsumsi listrik mulai 5,5 sampai 7,32 sama, dan harganya juga cenderung sama. Nah, oke, jadi ini tadi kalau pakai 5,5 tetap pakai 2 aja, atau mau pakai 3 juga boleh. Nah, posisinya di sini 1, 2, 3. Teman-teman boleh pilih pakai 3 unit fan. Dan setiap fan kita tinggal diatur. Mereka punya modul sendiri, bisa diatur masing-masing. Jika lini produksinya masih di sini, ini 2 tidak perlu diaktifkan. Jika lini produksinya sudah 2 line, yang 1 tidak perlu diaktifkan. Ini cukup membantu sekali. Nah, buat teman-teman kalau bicara bangunan, buat pasang ini sulit nggak sih? Sebenarnya enggak. Cuma perlu 1 tukang baja, 1 tukang listrik, dan ya mungkin helper lain cuma buat bantu pegang-pegang sama ngerakit aja. Tukang baja umumnya sudah cenderung biasa main dengan baut, dengan konstruksi. Nah, yang diperlukan konstruksi itu bangunan di sininya harus ada WF, besi WF atau besi H. Karena fan ini akan melakukan, kita sudah siapkan dudukan dan gantungannya. Fan ini punya jepitan. Jadi setelah tiang fan-nya kita ada jepitan khusus yang kita siapkan. Jadi gedung konstruksinya tinggal menyiapkan konstruksi panjang. Kita akan lakukan jepitan di besi H-nya. Tentunya kalau bangunannya begini tidak bisa. Tapi kalau bangunannya begini ada struktur yang lurus dari ujung ke ujung atau mendekatin, tentunya bisa dijepit di sini. Kalau bangunannya tidak ada, berarti kita mungkin harus bikin perkuatan atau dudukan sendiri. Biasanya dari tukang baja pasti sudah bisa, tukang listrik juga bisa. Setelah ini, ayo kita lihat yang sudah kita pasang di kantor kita. Nah, teman-teman lihat tuh, kita punya gedung sendiri.
office sendiri yang kita mengadopsi sistem aliran udara alami. Kalau pakai AC, bayangin dengan konsep terbuka begini, AC harus berapa PK? Mungkin 10 PK, 15 PK, 20 PK. Tapi kita bisa pakai HVLS fan. Tentunya jangan lupa atapnya diisolasi supaya panas itu tidak turun. Setelah atap diisolasi, kondisikan ada udara yang terbuka. Nah, kita mengadopsi sistem ceiling 2 layer sehingga udara masih bisa tetap masuk. Terus fan di tengah sesuai konstruksi sudah ada, kita sudah siapkan supportnya. Nah, ini teman-teman yang bekerja di sini, nah para staff, mereka juga tidak dengan cuaca yang lagi panas di luar nih, kita di dalam tidak kepanasan. Ya, walaupun tidak adem ya, tidak adem seperti AC, tetapi ini cukup membantu sekali dalam proses penghematan energi. Ini Bu Vivi ya? Ya, halo. Gimana? Hari ini panas nggak? Untuk di ruangan kita dengan adanya fan itu sangat membantu. Walaupun suasana panas tapi tidak gerah. Oh, oke. Yang lain kita tanya ini, yang lain nih. Ini malu-malu nih, malu-malu. Paling kecil. Gimana? Pakai fan gini gimana? Nggak gerah sih, Pak. Nggak gerah. Enak nggak? Enak. Kalau sore Nyaman. gimana? Kalau sore lumayan sejuk karena kan harinya udah mulai sore kan. Kalau pakai fan seperti ini mungkin lebih suasana lebih nyaman dan nyaman. Dah, nyaman. Thank you. Malu-malu dia. Kita cari korban berikutnya. Hayo, Bu Tina. Ini arsitek top kita nih. Gimana pengalamannya pakai fan ini? Karena ada fan ini cukup membantu kita mengurangi hawa panas yang ada di sini. Efeknya gimana? Sejuk sih, jadi ada pertukaran udara juga. Bu Ingrid gimana? Panas yang di dalam ruangannya berkurang sih. Berkurang? Iya. Dari mana kurangnya? Dari cuaca yang di luar, Pak. Oh, berbeda sama temperatur luar. Nah, ini bukan madam, Miss ya, masih single. Always ya Bapak, dimanapun kondisinya. Gimana nih? Kita kerja di sini ya. Nyaman sih. Ini bahasa apa Pak? Fan ya? Iya, fan APRS. Oh, fan. Oke. Udah dipasang di mana? Di kantor. Makasih Pak Wendy udah merhatiin kenyamanan kita di sini. Jadi kita kerja di sini juga nyaman karena ada fan HVLS-nya ini. Tapi Pak ini boleh diganti sih. Gua takutnya komplain panas loh. Minta AC. Untung yang lain nggak berani bilang minta AC ya. Sini Pak Binson. Gimana? Kan beliau sudah 3-4 tahun nih di kantor ini dan sudah merasakan panasnya atap. Setelah pasang fan ini gimana? Terasa lebih baik sih daripada tidak sama sekali. Ini karena kan dibuat ini flow-nya kan lebih bagus Pak, karena daripada kipas biasa dan air cooler juga suaranya bising kan. Dan ini lebih adem sih, lebih enak menurut saya. Oke. Thank you. Wait, 1